Klien menganggap remeh jasa 3D render karena dianggap cuma tukang gambar saja. Beda sekali dengan market luar Indo yang sudah terbiasa dengan yang namanya jasa 3D artist. Apakah benar demikian? Itu adalah salah satu kesah juga yang muncul pada saat saya mengadakan survei di industri artis Indonesia tahun 2021. Nah, untuk menjawab itu, tentunya jawaban itu ada benarnya, tapi tidak 100% benar. Bisa dikatakan sebetulnya banyak sekali klien-klien yang ada di luar sana yang bisa menghargai jasa 3D. Dan saya Ronaldo, di video ini saya akan menjelaskan kenapa hal itu terjadi dan apa yang harus Anda lakukan supaya tidak ketemu klien-klien seperti ini. Sebelum kita lanjutkan, bagi Anda yang baru saja mampir di channel ini, saya ucapkan selamat datang dan jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya Anda tidak ketinggalan info-info terbaru ke depannya. Dan bila ini adalah hal yang ingin Anda dapatkan jawabannya, let's begin. Kalau misalkan kita mengatakan bahwa klien di Indo itu cuma menganggap remeh jasa render karena dianggap sebagai tukang gambar aja. Seperti yang saya infokan sebelumnya bahwa itu ya benar, dan itu terjadi di dunia arsitek juga, tidak hanya 3D render. Bahkan arsitek yang udah kuliah kurang lebih 4 sampai 4,5 tahun, terus kemudian dibandingkan dengan tukang gambar itu sakit hatinya luar biasa. This is the worst. Saya sendiri dulu pernah kerja sebagai interior design and build. Ya kan, pada waktu saya ngajukan harga untuk desain per meter perseginya aja, kliennya bisa marah-marah. Gambar gitu aja kok kamu minta cas, toh saya akan ngambil mebelnya di kamu. Itu selalu hal yang klasik yang pasti terjadi gitu. Karena memang klien kebanyakan di Indonesia masih mindsetnya adalah berupa komoditi. Tapi memang tidak bisa dipungkiri, sebetulnya kalau kita sampai berpikir seperti itu karena memang kebanyakan yang datang di kita adalah orang-orang seperti itu. Nah, ini yang harus kita gali terlebih dahulu. Kenapa kok sampai orang-orang yang datang ke kita kok rata-rata seperti ini? Kalau Anda masih ingat, atau baru pertama kali ya sampai di YouTube ini, saya selalu mengatakan bahwa pada saat kita pointing satu finger ke orang lain, misalkan klien, kita juga harus bisa lihat bahwa jari yang lain setidaknya minimal 3 jari itu menghadap ke kita. Berarti setidaknya 3 kali lipat kita harus lebih bisa melihat apakah yang kita lakukan sudah benar atau salah. Kita harus bisa mereview diri kita lagi 3 kali lebih banyak daripada kita menyalahkan orang. Nah, di sini salah satu analisa saya adalah pada saat kita pasang harga tertentu, misalkan saya pasang $500 pada saat awal saya mulai di industri ini, hasil render saya seperti ini, yang villa bedroom, Mutsu bedroom, Starbucks by Gokuma. Tapi kan skopnya kecil itu, cuman interior kecil. Dengan begitu, klien yang melihat otomatis akan menganggap bahwa saya masih company kecil. Karena apa? Proyek yang saya bikin nggak ada yang besar. Jadi yang datang kebanyakan ya cuma mintanya harga segitu. Nah, bisa jadi Anda juga bisa melihat terlebih dahulu kualitas renderan Anda seperti apa, skop pekerjaan yang Anda selama ini kerjakan untuk portfolionya itu juga seperti apa. Di video yang lain saya sempat juga bahas tentang bagaimana menentukan ideal klien, which is Anda bisa lihat somewhere in this video, link YouTube-nya, atau saya juga akan pasang di description supaya Anda bisa paham bagaimana cara menentukan ideal klien. Sesuai yang saya omongkan di video itu, kita harus pastikan bahwa kalau kita sudah tentukan marketnya yang mana, kita harus bikin portofolionya sesuai dengan target market kita. Nggak bisa terlalu random atau general, terlalu serakah. Itu nggak bisa. Kalau terlalu serakah, kita bicara dunia 3D ini besar sekali. Ada yang artis, ada yang mobil, ada yang objek, terus kemudian ada yang animasi. Sebetulnya apapun yang ada di dunia nyata ini, itu pasti ada industrinya dalam bentuk 3D. Yang saya pilih adalah architectural visualization. Nah, terus kemudian masa portofolio saya itu bikinnya mobil-mobilan, nggak cocok dong. Nah, sekarang kalau saya memang mau carinya yang developer kelas kakap, saya pasti berusaha bikin portofolio yang ada high-rise building-nya, master plan-nya, kemudian ada pulau-pulau gedenya. Nggak bisa kalau kita cuman pakai project-project yang kecil terus berharap yang dapatnya project-project master plan atau yang high-rise building. Kecuali memang kita kenal sama orangnya. Nah, jadi harus dipahami bahwa kita lihat dulu apakah portofolio kita udah benar. Dan tentukan ideal klien Anda, kemudian bikinlah porto sesuai dengan target market Anda, yaitu ideal klien Anda. Pastinya kualitas render nggak boleh jelek, nggak boleh apa adanya. Harus selalu ditingkatkan dan benar-benar profesional. Dan di sini saya melihat ada gap. Yang jadi kendala adalah posisi yang masih belum bisa render bagus, which is pemula banget, untuk menjadi 3D artist yang memang renderannya profesional. Ini jarang ada yang bisa nyebrang. Ini yang jadi kendala. Bukan karena tidak ada kursus yang bagus. Kursus bagus di luar sana itu banyak. Di YouTube pun ada total 58 juta channel. Silahkan cari sendiri kalau mau yang gratisan. Saya pun juga yang di playlist, ya ada yang 3D Max Corona. Jadi kalau misalkan ada yang gratis itu, Anda pakai SketchUp, tapi kepingin yang gratis, ya belajarlah pakai 3D Max and Corona yang saya siapkan. Jangan maksa di SketchUp terus. Sekarang mau kesininya ini, usahanya besar memang. Di satu sisi it's a good news, dan di satu sisi a bad news. Good newsnya apa?
nggak terlalu banyak yang nyebrang. Jadi kompetisinya jadinya nggak terlalu banyak. Kalau Anda jadi profesional, udahan, otomatis langsung naik kelas. Harganya pasti beda. Yang di bawah ini yang bantai-bantaian. Bad news-nya, ya tentunya kalau Anda mau punya tim, susahnya setengah mati. Karena apa ya? Banyak yang masih belum bisa ngerender profesional ini. Jadi yang saya harapkan dengan membuat konten seperti ini adalah supaya saya bisa mendorong Anda yang posisinya masih pemula to put some effort untuk bisa menyeberang ke sini. Setelah itu barulah kita bicara harga yang lebih tinggi atau bagaimana kita bisa mendapatkan klien yang lebih tepat. Jadi kita harus tahu goal-nya terlebih dahulu. Siapa yang Anda target. So, kurang lebih seperti itu yang jadi pemikiran saya selama ini dan sudah saya praktekkan. Jadi sisanya tergantung Anda mau praktek atau tidak. Sekarang seperti biasa, apa pembelajaran terbesar yang Anda dapatkan di video ini? Supaya Anda bisa mengingat kurang lebih 50-60% dari apa yang saya sharekan di video ini. Jangan lupa untuk share di komen untuk apa pembelajaran yang Anda dapatkan. Kalau misalkan Anda cuma lihat aja ya paling cuma 10%. Tapi saya berharap Anda bisa mendapatkan pembelajaran yang lebih banyak persentasenya. Dan bila ini memang Anda merasa bahwa video yang diperlukan oleh teman Anda, jangan lupa untuk share ke teman-teman Anda supaya mereka juga mendapatkan manfaat yang sama. Dan jangan lupa untuk subscribe and nyalakan lonceng notifikasinya. Dan saya ucapkan terima kasih atas waktunya dan see you on the next video.